Konon katanya, tak semua orang akan mengerti perjalanan hidup yang kita jalani, karena ini adalah jalan hidup kita sendiri. Terasa menyesalkan saat kita terpuruk, namun tak ada telinga yang mau mendengar atau bahu untuk bisa disandari. Tapi ingatlah, kita masih punya Tuhan. Selain itu, kita adalah tokoh utama dalam cerita hidup ini. Jadi, teruslah berjuang demi happy ending dalam cerita hidup. Yakinlah bahwa jika kamu masih merasa sakit, maka itu bukanlah akhirnya. Teruslah mencoba dan jangan pernah menyerah. Ada yang bilang titik terendah seseorang adalah saat mereka masih memiliki harapan besar, namun bersamaan dengan itu kondisi mentalnya sangat berantakan. Ibarat sebuah mobil, pengemudi ingin tancap gas dan menginjak rem secara bersamaan. Bisakah kita bayangkan apakah mobil itu bisa berjalan? Memilih melepas rem terlebih dulu atau menginjak gas terlebih dulu tergantung masing-masing individu. Tapi yang jelas, pilihan setiap orang tak akan sama. Dan apapun pilihannya, kita tak berhak menghakimi mereka dari kacamata kita. Ngomong-ngomong, ada sebuah kisah menarik tentang seorang gadis yang menyadari bahwa ternyata dirinya hidup di dunia komik. Ini bukanlah perihal sebuah kisah fantasi belaka. Mungkin dari sini kita bisa belajar untuk menguasai panggung dalam cerita hidup ini, karena hanya kita sendirilah yang memiliki kuasa untuk itu. Diceritakan Dan-oh adalah tunangan Baekhyun yang merupakan salah satu anggota siswa populer di sekolahnya. Sebut saja mereka E3, Baekhyun, Namju, dan juga Dohwa. Mereka bersekolah di sekolah ternama yang diisi oleh anak-anak orang kaya, yaitu SMA Seli. Suatu hari, seorang siswi cantik berasal dari keluarga kurang mampu penerima beasiswa di SMA tersebut, Juda, tak sengaja menabrak Namju hingga menyebabkan sebuah kesalahpahaman. Namun siapa yang menyangka dari kesalahpahaman itu malah membuat Namju yang merupakan anak pemilik sekolah jatuh hati pada Juda. Di sisi lain, sudah bukan rahasia umum lagi. Jika ada murid yang berbeda, maka seringkali ia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Dan begitulah dengan Juda. Kehidupan murid-murid SMA Seli terlihat normal layaknya murid SMA pada umumnya. Namun di balik semua itu, kehidupan yang mereka jalani merupakan cerita yang ditulis oleh seorang penulis. Mereka hidup di dunia komik. Dan tokoh utama dalam komik tersebut adalah Namju dan Juda. Tokoh lain hanya sebagai tokoh pelengkap. Kembali ke cerita, rupanya tak ada seorang pun yang berani membela Juda saat semua orang menyalahkannya. Namun penulis komik membuat Dan-oh yang merupakan seorang tokoh pelengkap menjadi pembela Juda. Selain itu, perlahan-lahan ia mulai menyadari keanehan-keanehan yang terjadi. Ia seringkali melompati waktu dan terkadang merasakan transisi perpindahan adegan seperti pada sebuah komik. Dan-oh hanya menyadari kejanggalan itu tapi tak tahu dengan situasi yang sedang dialaminya. Sejak kecil, Dan-oh memiliki kelainan pada jantungnya. Kondisinya membuat Dan-oh sering dirawat di rumah sakit. Putri seorang konglomerat yang jatuh cinta pada teman masa kecilnya, Baekhyun. Mengingat putrinya sangat lemah, sang ayah yang sangat mencintainya selalu mengabulkan apapun permintaannya, termasuk bertunangan dengan Baekhyun. Semua itu dilakukannya demi kebahagiaan Dan-oh. Saat adegan Dan-oh dan Baekhyun muncul, tubuhnya tak bisa dikendalikan. Ia hanya bisa bicara sesuai dengan dialog dari penulis. Lalu saat adegan mereka selesai, barulah ia bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Ia juga bisa berbicara semaunya. Dalam cerita komik itu, perannya dibuat menyayat hati. Selain menderita kelainan jantung, cintanya pada Baekhyun juga bertepuk sebelah tangan. Lebih menyedihkan lagi saat ia tahu bahwa perannya akan dibuat meninggal oleh si penulis di akhir cerita. Sementara itu, di luar perannya dalam komik yang telah ditentukan oleh penulis, Dan-oh sendiri sebenarnya sangat membenci Baekhyun. Di sisi lain, mengetahui dirinya ditakdirkan memiliki set ending dalam komik, ia bertekad akan mengubah jalan cerita hidupnya. Suatu hari, Dan-oh bisa melihat masa depan.
Ia melihat Juda akan dikerjai oleh teman-temannya. Lantas, ia ingin mencegah kejadian itu. Tapi, ia gagal karena semua pasti terjadi seperti kehendak penulis. Ia kesal dan tak paham dengan situasi yang ia hadapi saat ini. Lalu, tiba-tiba saja ia bisa melihat sebuah portal. Ia yakin tak ada siapapun yang bisa melihat portal tersebut, kecuali dirinya dan seorang penjaga kantin yang kebetulan berada tak jauh dari Dan-oh saat itu. Merasa curiga dengan penjaga kantin, Dan-oh pergi mencari tahu. Rupanya ia dikenal dengan nama cumi kering. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya juga sama seperti Dan-oh. Ia hanya tokoh pelengkap yang menyadari keberadaannya dalam komik. Ia juga menunjukkan komik yang mereka bintangi. Komik itu berjudul Rahasia. Tak ada yang tahu bagaimana ending cerita komik tersebut, bahkan cumi kering sekalipun. Ia hanya bisa menunggu lanjutan cerita dari si penulis. Intinya, dunia yang mereka tinggali tak lebih dari dunia komik yang telah ditentukan alur ceritanya. Dan-oh yang masih merasa bingung mulai mengerti dengan penjelasan singkat mengenai aturan dunia komik dari cumi kering. Jika kamu menyadari perubahan waktu dan tempat secara tiba-tiba, itu artinya kamu sedang masuk ke dalam cerita. Hal itu disebut panggung. Saat dalam cerita, kamu tak akan bisa mengendalikan tubuh dan bicaramu. Kamu hanya akan berbicara dan bergerak sesuai kehendak penulis. Sebagai tokoh yang menyadari keberadaannya, kamu memiliki kemampuan untuk melakukan apapun di luar cerita yang disebut mode bayangan atau situasi di balik panggung. Tapi sekalipun kamu melakukan hal memalukan di balik panggung, tak akan ada tokoh yang mengingatnya. Dan jalan ceritanya akan tetap kembali sesuai alur yang dibuat. Sementara itu, tokoh yang tak menyadari keberadaannya tak akan mengingat apapun, kecuali adegan yang diberikan oleh penulis. Di sisi lain, mereka yang menyadari keberadaannya juga dapat melihat objek melayang dalam mode bayangan. Hal ini menandakan imajinasi penulis masih abstrak, serta gambaran masa depan yang bisa dilihat merupakan kerangka cerita selanjutnya yang sedang dibuat. Suatu ketika Dan-oh masuk ke cerita. Dalam adegannya, ia berbicara dengan Baekhyun. Di sini, ia dibuat menangis oleh Baekhyun. Merasa tak senang dengan jalan cerita yang diberikan penulis untuk perannya, berkali-kali ia berusaha mengubah jalan ceritanya, namun selalu saja gagal. Hingga suatu hari, ada seorang tokoh yang masih belum jelas keberadaan dan kehadirannya. Tokoh ini masih disketsakan oleh penulis. Bisa disebut ia adalah figuran. Selain itu, tokoh ini memiliki kemampuan mengubah jalan cerita. Suatu waktu, Dan-oh mendapatkan gambaran masa depan yang akan dialami. Di sini ia akan terjatuh dari tangga dan cedera parah di kakinya. Namun, berkat seorang pria yang merupakan tokoh figuran, masa depan Dan-oh mulai berubah. Menyadari hal ini, Dan-oh memutuskan akan mencari pria tersebut. Namun sayangnya, tokoh figuran ini masih abstrak, sehingga membuat Dan-oh kesulitan menemukannya. Meskipun Dan-oh menggunakan berbagai cara termasuk cara konyol sekalipun, hasilnya selalu nihil. Akhirnya, setelah bersusah payah mencari, Dan-oh berhasil menemukan pria itu. Tapi sayangnya di momen penting tersebut tiba-tiba Dan-oh masuk ke cerita dan berpisah dengan pria itu. Ia sempat kesal, namun ia kembali lega saat keesokan harinya ia bertemu pria itu di sekolah. Rupanya pria itu masih belum memiliki nama, hanya nomor absen 13, dan mulai hari itu ia adalah teman sekelas Dan-oh. Suatu hari, Do-hwa juga menyadari keanehan yang terjadi padanya. Lalu ia pun menemui Dan-oh dan cumi kering di kantin sekolah. Begitu membaca komik Rahasia, ia pun mengerti kalau ternyata ia berperan sebagai tokoh second lead dalam kisah cinta segitiga antara dirinya, Namju, dan Juda. Singkat cerita, penulis membuat kesehatan Dan-oh semakin memburuk. Hal ini tentu membuat Dan-oh sangat frustasi, mengingat usahanya untuk mengubah masa depannya masih belum menemukan titik terang.
Keesokan harinya di sekolah, Dan-oh sangat senang karena bisa melihat siswa bernomor 13 itu lagi. Tapi saat Dan-oh melihat name tag-nya, ternyata name tag itu masih kosong. Sebanyak apapun ia mengajaknya bicara, pria itu tak pernah bicara. Selain itu yang membuat Dan-oh sedikit kecewa, pria nomor 13 tak bisa mengingat kejadian di balik panggung dan juga mudah lupa. Meskipun begitu, Dan-oh tak pernah menyerah. Setiap hari ia terus menemuinya, memperkenalkan diri dan terus mengajaknya bicara. Hal ini lantaran pria itu dapat mengubah variabel cerita. Di sisi lain, ia juga memiliki sisi lembut dan perhatian pada Dan-oh. Suatu ketika ayah Baekhyun sangat marah saat mengetahui hubungan putranya dengan Dan-oh memburuk. Ia khawatir jika perjodohan gagal, maka kerjasama yang dijanjikan ayah Dan-oh dengan perusahaannya akan dibatalkan. Sementara itu, merasa dimanfaatkan oleh ayahnya sendiri, Baekhyun melampiaskan kekesalannya pada Dan-oh. Suatu hari, Dan-oh dan teman-temannya mengikuti acara camping sekolah. Di sini Dan-oh melihat penglihatan masa depannya lagi. Ia terlihat tersesat di hutan dan ditolong oleh Baekhyun. Namun masa depan tiba-tiba berubah. Dan-oh sangat senang saat mengetahui penolongnya berubah menjadi pria nomor 13. Ditambah lagi, rupanya pria itu bisa bicara. Lalu pria itu mengajak Dan-oh ke sebuah tempat yang dipenuhi bunga trompet. Tempat itu terletak di pinggir sungai dan dipenuhi oleh cahaya kunang-kunang. Di sini mereka terlihat senang dan menikmati waktu bersama. Malam itu Dan-oh juga memberikan pria itu nama, yaitu Haru. Namun sayang tak lama setelah itu tiba-tiba Dan-oh harus masuk ke panggung. Dalam sebuah acara pertemuan keluarga, ayah Dan-oh merasa kecewa mendengar hubungan Baekhyun dan putrinya tak berjalan lancar. Hal ini lantas membuat ayah Baekhyun murka hingga memukulinya. Suatu hari, Baekhyun melihat Dan-oh saat di balik panggung. Di sini, ia melihat gadis itu tak menyukainya. Hal ini lalu membuatnya kesal. Ia mengira seolah Dan-oh sengaja mempermainkan dirinya. Seperti biasanya, Baekhyun selalu berkata menyakitkan pada Dan-oh. Bahkan ia juga menyalahkan penyakit yang diderita Dan-oh. Melihat Baekhyun sudah keterlaluan, tiba-tiba Haru menghampiri mereka. Dengan tegas, Haru memperkenalkan dirinya dan mengajak Dan-oh pergi. Dari sini, Dan-oh tahu bahwa Haru bisa mengingat dirinya. Namun saat masuk ke panggung, Baekhyun sudah lupa dengan kejadian tersebut. Ternyata tanpa sepengetahuan Dan-oh, justru Harulah yang pertama kali tertarik pada Dan-oh dan selalu memperhatikannya. Bahkan sejak keberadaan Haru masih abstrak dan belum disadari oleh siapapun. Tak ada yang menyangka jika Haru juga bisa melihat portal. Dan sejak karakternya diciptakan, ia hampir tak bisa mengingat apapun, bahkan dirinya sendiri dan dunia apa yang sedang ia tinggali. Namun dalam pandangan dan ingatannya hanya ada Dan-oh seorang. Berkaitan dengan hal ini, Dan-oh pun menjelaskan pada Haru bahwa hanya tokoh seperti Harulah yang memiliki kemampuan dalam mengubah masa depan atau jalan cerita. Sementara sebagai tokoh figuran yang memiliki cerita langsung dengan tokoh utama, mereka tak memiliki kemampuan tersebut. Sementara itu, Cumi Kering yang menyadari rencana Dan-oh untuk mengubah cerita, terlihat khawatir jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia juga terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Ia pun tahu tentang luka di tangan Haru. Luka itu akan semakin parah jika Haru tak mendengarkan Cumi Kering agar tak mengubah jalan cerita. Singkatnya, ia meminta Dan-oh dan yang lainnya untuk berhenti menjalankan rencana mereka mengubah jalan cerita komik. Hari demi hari berjalan seperti biasa. Begitupun hubungan Namju dan Juda yang semakin berkembang. Mereka mulai dekat dan sesuai alur cerita yang dibuat oleh penulis, Do-hwa jatuh cinta pada Juda. Namun Juda hanya menganggapnya sebagai teman dekat karena ia hanya menyukai Namju seorang. Suatu ketika Dan-oh mendapatkan penglihatan masa depan, di mana Namju mengungkapkan cintanya pada Juda di pesta ulang tahunnya. Do-hwa yang mengetahui hal ini mulai tak terima dengan takdirnya sebagai second lead. Ia pun bertekad ingin mengubah jalan ceritanya juga. Akhirnya di hari ulang tahun Namju, Do-hwa dibantu Dan-oh dan juga Haru untuk merubah jalan ceritanya.
Haru yang tak memiliki cerita di atas panggung mencoba mengulur waktu Namju, sementara Dohwa berlari menemui Juda dan mengungkapkan perasaannya. Rencana mereka memang berhasil di awal. Cerita mulai berubah, namun seperti yang dikatakan Cumi Kering, perubahan cerita akan memberikan efek yang buruk pada dunia komik. Kini Dohwa dan Namju malah bermusuhan. Selain itu, luka di tangan Haru juga semakin memburuk. Kendati demikian, Dohwa dan Haru tak mau mundur. Mereka tetap bertekad untuk membantu Dan-oh mengubah jalan cerita. Seiring berjalannya waktu, perasaan Dan-oh untuk Haru telah tumbuh. Tanpa ia sadari, saat ia sedang memikirkan Haru atau berada di dekatnya, alarm kesehatan jantungnya selalu berbunyi. Lalu suatu hari Dan-oh melihat nama Haru muncul dengan sendirinya di name tag-nya. Bahkan Haru juga mulai dikenal dan diingat oleh teman-teman lainnya. Hal ini menandakan bahwa Haru mulai memiliki peran dalam komik. Namun di balik semua itu, sesuatu yang buruk sedang mendekati mereka seperti yang telah diperingatkan oleh Cumi Kering. Hari itu berawal ketika Dan-oh mendapatkan adegan tenggelam. Lalu Haru yang tak memiliki peran dalam adegan tersebut malah berlari untuk menyelamatkan Dan-oh. Dan-oh tak mengingat kejadian apapun setelah itu. Ia hanya ingat dirinya terbangun di rumah sakit dan di sampingnya ada Baekhyun. Sementara itu melihat Dan-oh terbaring sakit mengingatkan Baekhyun akan kepergian ibunya yang juga menderita penyakit jantung seperti Dan-oh. Seolah ia tak ingin masa lalu itu terulang kembali. Itulah alasan sebenarnya Baekhyun selalu dingin pada Dan-oh. Setelah kejadian itu, Haru pun menghilang. Bahkan namanya di buku tahunan juga ikut menghilang. Semua orang di sekolah juga tak ada yang mengingatnya. Cumi Kering menjelaskan bahwa cerita akan tetap seperti kehendak penulis. Jika ada pengganggu, maka ia akan dihilangkan dari cerita. Setelah mendengar penjelasan dari Cumi Kering, Dan-oh hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali perbuatannya. Sejak kepergian Haru, hari-harinya selalu diliputi oleh kesedihan. Melihat Dan-oh begitu menderita, Baekhyun mencoba menghiburnya. Ia juga meminta Dan-oh untuk menerima jalan ceritanya. Ia tak ingin jika sampai kehilangan Dan-oh. Rupanya tanpa sepengetahuan Dan-oh, Baekhyun juga telah menyadari keberadaannya seperti Haru dan Dohwa. Hanya saja ia berusaha untuk menyembunyikannya. Mendapat penghiburan dari Baekhyun, Dan-oh merasa sedikit lega. Namun Baekhyun tak bisa menggantikan Haru dalam hatinya. Hatinya untuk Baekhyun hanya sebatas saat ia berada di atas panggung. Dan meskipun dalam cerita Baekhyun dibuat menerima cinta Dan-oh karena desakan ayahnya, namun di balik panggung tanpa Dan-oh sadari, Baekhyun selalu memperhatikannya. Suatu hari, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja Haru kembali ke sekolah. Ia memiliki peran sebagai teman setia Baekhyun. Namun, Haru yang kini muncul di hadapan Dan-oh telah kehilangan ingatannya. Mengetahui kenyataan ini, Dan-oh yang sekarang cenderung menerima takdir, ia tak ingin mencoba merubah apapun lagi, karena ia tak ingin Haru menghilang untuk kedua kali. Dari kejauhan, Dan-oh hanya bisa memandang Haru dengan tatapan sedih. Konon saat kamu sudah tak mengharapkan apapun lagi dan hanya berpasrah pada Tuhan, justru anugerah akan datang dengan sendirinya. Dan begitulah takdir Dan-oh. Suatu ketika, tiba-tiba Haru muncul di hadapannya. Kemudian di hari lain saat Haru memasuki perpustakaan, di sini ia melihat portal dan mulai mendapatkan semua ingatannya kembali. Bahkan luka di tangannya pun juga ikut kembali. Kini Haru menjadi tokoh yang telah menyadari keberadaannya. Malam itu ia langsung bergegas menemui Dan-oh yang sedang menangis di tengah jalan. Ia memberitahukan semuanya pada Dan-oh bahwa ia telah mengingat semuanya. Keesokan harinya mengetahui Haru telah kembali, Baekhyun merasa cemas. Ia penasaran dengan akhir ceritanya dengan Dan-oh. Lalu ia pergi mencari komik rahasia. Tak menemukan komik itu, Baekhyun malah menemukan komik lain dengan pemeran yang sama, berjudul Bunga Trompet. Hanya saja komik itu berlatar di era Joseon. Namun pada dasarnya komik itu masih menceritakan tentang kehidupan masa lalu mereka yang sekarang terulang kembali.
Suatu hari Dan-oh dan Haru membuat sebuah janji bahwa mereka akan bertemu di bawah pohon besar yang ada di sekolah. Mereka berjanji akan bertemu di tiap tanggal 10 Oktober. Hal ini lantaran pohon itu dipercaya telah berumur ratusan tahun. Dan-oh berharap hubungannya dengan Haru juga bisa berumur panjang seperti pohon itu. Namun sayangnya adegan demi adegan yang mereka jalani membuat keduanya melewatkan janji tersebut. Tak mau menyerah, keduanya terus berlari hingga pada akhirnya mereka bisa bertemu dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Dan sejak hari itu mereka mulai berpacaran di balik panggung. Hingga pada suatu hari, Haru mendapatkan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya. Dan setiap kejadian yang dialaminya sekarang terulang kembali seperti di era Joseon yang telah ditulis dalam komik Bunga Trompet. Cumi Kering sekali lagi memperingati Haru agar tak lagi mengacaukan jalan cerita yang dibuat penulis jika tak ingin melihat kesedihan lagi. Menurutnya Haru tak digariskan untuk bersama Dan-oh dalam komik ini dan ia harus menerima kehendak penulis. Seperti yang dikisahkan dalam komik Bunga Trompet yang berlatar di era Joseon, komik rahasia merupakan pengulangan takdir semua tokoh-tokohnya. Hal ini lantaran komik tersebut ditulis oleh penulis yang sama. Tempat yang indah di mana Dan-oh menamai Haru adalah tempat yang sama di mana Haru dan Dan-oh dari komik buku Trompet dulu pernah menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, takdir Baekhyun dalam Bunga Trompet adalah sebagai seorang pangeran yang mendekati Dan-oh karena memiliki niat tersembunyi. Ia ingin menguasai tahta kerajaan dengan bantuan ayah Dan-oh yang merupakan pejabat berpengaruh. Jika Haru yang awalnya hanya figuran dalam komik rahasia, tiba-tiba menghilang lalu muncul sebagai teman setia Baekhyun. Hal ini rupanya merupakan pengulangan takdirnya dari komik buku Trompet. Ia memiliki peran sebagai pengawal setia Pangeran Baekhyun. Singkat cerita, Dan-oh dan Haru dalam Bunga Trompet juga menyadari keberadaan mereka dalam komik. Mereka saling jatuh cinta di balik panggung. Di sisi lain, masih dari komik Bunga Trompet, ternyata di atas panggung penulis berkehendak membuat Dan-oh memutuskan hubungannya dengan Baekhyun. Dari sini, Baekhyun bertekad melancarkan kudeta. Sementara itu, raja mereka yang diperankan oleh Cumi Kering memilih kabur dengan pacarnya bernama Suhyang. Ia merupakan dayang istana. Bukan tanpa alasan Cumi Kering memilih kabur. Rupanya di sini ia juga menyadari keberadaan dirinya dalam komik seperti dalam komik rahasia. Dalam hal ini ia bermaksud ingin mengubah jalan cerita. Dan sayangnya saat di tengah jalan Suhyang terbunuh. Cumi Kering merasa lega saat mengetahui Suhyang hidup kembali meski melupakan segalanya. Tak diduga hal ini terjadi karena Suhyang terbunuh di balik panggung. Namun tak berselang lama ia tetap dikisahkan meninggal dalam komik itu. Dengan tangannya sendiri, Baekhyun menghabisinya saat berada di atas panggung. Menyadari begitu menderitanya kehilangan orang tercinta, Cumi Kering menyarankan Haru untuk mengubah jalan ceritanya sendiri. Dan seperti saran Cumi Kering, Haru berusaha mengubah jalan ceritanya. Namun dalam kudeta tersebut, nasib tragis menimpa Dan-oh. Naasnya, ia difitnah membunuh raja. Karena kejadian itulah Dan-oh kehilangan nyawanya di tangan orang yang paling dicintainya. Begitulah kisah mereka dalam komik Bunga Trompet. Kembali ke masa sekarang, Dan-oh dan Haru terlihat bahagia setelah sekali lagi berhasil merubah jalan cerita. Ketika itu, Baekhyun ingin melamar Dan-oh. Namun adegan tersebut digantikan oleh teman mereka. Meskipun kematian Dan-oh di masa lalu bukanlah kemauan ataupun kesalahan Haru, tapi faktanya ialah yang membunuh Dan-oh dengan tangannya sendiri atas perintah Baekhyun. Dan hal ini sesuai jalan cerita dari penulis. Karenanya saat melihat luka di tangannya, Haru sangat hancur. Ia amat merasa bersalah dan takut jika kali ini takdir akan terulang. Tiap kejadian semakin mengarah pada pengulangan takdir. Bahkan Cumi Kering juga melihat seorang siswi pindahan yang wajahnya mirip dengan Suhyang dari komik Bunga Trompet. Suhyang yang menjadi siswi pindahan sering menyapa Cumi Kering hingga menawarkan persahabatan padanya. Hal ini lantaran jiwanya mengingat Cumi Kering dengan sangat baik meski pikirannya telah terhapus. Namun Cumi Kering tetap menjaga jarak karena tak ingin takdir menyedihkan di masa lalu terulang kembali.
Di sisi lain, Dan-oh begitu takut menyadari kematian bisa datang sewaktu-waktu. Tak ingin membuat Haru khawatir dan bersedih, ia merahasiakan tentang kondisinya yang semakin memburuk. Di depan Haru, ia selalu ceria, tapi di belakang Haru, ia selalu menangis dan memohon agar penulis merubah jalan ceritanya. Tanpa Dan-oh ketahui, Haru melihatnya dari kejauhan dengan hati yang sangat hancur. Haru sangat takut jika sampai masa lalu terulang kembali. Ia sungguh tak ingin kehilangan Dan-oh untuk kedua kalinya. Suatu hari, ia mengendap-endap ke rumah sakit dan menukarkan grafik medis Dan-oh dengan orang lain. Berkat hal itu, Dan-oh pun dinyatakan sehat dan tak perlu menjalani operasi. Suatu ketika, tak sengaja Baekhyun melihat cumi kering memandang Soo-hyang dengan penuh kesedihan dari kejauhan. Karena penasaran, ia menemui Soo-hyang dan mencoba mencari jawaban. Cumi kering yang melihat mereka bergegas mengajak Baekhyun pergi. Bagaimanapun juga, cumi kering menaruh kebencian pada Baekhyun lantaran melihat kematian Soo-hyang 2 kali di masa lalu disebabkan oleh Baekhyun. Ia juga memberitahu Baekhyun bahwa karakter yang mati di balik panggung masih bisa hidup lagi, namun mereka akan kehilangan ingatannya. Sementara jika karakter mati saat di dalam panggung, karakter itu tak akan bisa hidup lagi dan menghilang sepenuhnya. Setelah dinyatakan sehat, hari-hari terasa menyenangkan bagi Dan-oh, tapi tanpa ia sadari, tiba-tiba penyakitnya kambuh saat di balik panggung. Alhasil, Dan-oh harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Baekhyun yang melihat Dan-oh tak sadarkan diri malah berniat ingin membuat Dan-oh meninggal di balik panggung. Meski Dan-oh akan hilang ingatan, Baekhyun berharap Dan-oh akan hidup kembali dan kembali mencintainya. Tapi rupanya Baekhyun tak sampai hati jika harus melakukan hal jahat tersebut pada Dan-oh. Sementara itu, seolah semesta sedang berpihak pada Baekhyun, Dan-oh pun meninggal di balik panggung. Keesokan harinya Dan-oh hidup kembali dan saat berada di sekolah, ia hanya ingat kalau Baekhyun adalah orang yang dicintainya dan Haru hanya sebatas teman dekat Baekhyun. Halaman komik kosong yang tersisa tinggal beberapa lembar saja. Sementara ingatan Dan-oh belum juga kembali. Mengetahui fakta ini, Haru merasa sangat sedih, tapi ia tak tinggal diam. Ia berusaha terus untuk memunculkan kembali ingatan Dan-oh tentangnya. Di sisi lain, Dan-oh malah terlihat begitu bahagia saat bersama Baekhyun. Bahkan penulis juga membuat adegan penuh kebahagiaan untuk Baekhyun dan Dan-oh di sebuah pantai. Namun tanpa Dan-oh sadari, alam bawah sadarnya selalu mencintai Haru. Saat memanggil Baekhyun, ia malah menyebut nama Haru tanpa sadar. Bukan itu saja, bahkan saat melihat Haru, air matanya tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Sementara itu, kisah cinta segitiga Juda, Namju, dan Dohwa juga masih terus berlanjut. Di saat Juda harus memilih antara Namju atau Dohwa, ia lebih mempercayakan takdirnya pada si penulis. Rupanya setelah Dohwa dan Baekhyun, Juda adalah tokoh komik berikutnya yang juga menyadari keberadaannya. Di balik panggung ia memang menyukai Dohwa, namun ia menolaknya. Selain itu, Juda merasa kalau Namju memiliki hati yang sangat rapuh jika dibandingkan dengan Dohwa. Ia percaya Dohwa akan bisa mengatasi patah hatinya jika Juda menolaknya, tapi tidak dengan Namju. Ia sama sekali tak bisa hidup tanpa Juda. Bisa memiliki raga seseorang yang sangat dicintai, namun tidak dengan hatinya adalah hal yang paling menyakitkan. Baekhyun yang menyadari betapa besarnya cinta Dan-oh untuk Haru mulai mengambil langkah mundur. Ia tak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pria yang terlihat angkuh itu rupanya masih memiliki hati yang lembut. Ia tak mau memanfaatkan hilangnya ingatan Dan-oh untuk bisa memilikinya. Suatu ketika, Baekhyun mencoba untuk membantu Haru mendapatkan cintanya kembali. Ia menukarkan perannya di atas panggung saat bersama Dan-oh dengan Haru. Awalnya Baekhyun ragu apakah cara itu akan berhasil. Malam itu, tanpa Dan-oh ketahui, pria yang ia temui bukanlah Baekhyun, melainkan Haru. Selagi ia bercerita tentang masa kecilnya dengan Baekhyun, ia bersandar di punggung Haru, dan seketika semua ingatannya telah kembali. Sementara itu, sebelum tahu bahwa Dan-oh telah mengingat dirinya, Haru sempat berkata bahwa ia tak keberatan sekalipun keberadaannya menghilang dan dilupakan.
asalkan Dan Oh selalu bahagia. Mendengar hal ini, Dan Oh pun merasa sangat terharu. Keesokan harinya, Dan Oh menemui Baekhyun untuk berterima kasih. Ia juga mengharapkan hal baik terjadi pada semua tokoh termasuk Baekhyun. Dalam kesempatan tersebut, Baekhyun juga minta maaf pada Dan Oh atas semua kesalahannya di masa lalu. Dengan tersenyum, Dan Oh memaafkan Baekhyun. Menurutnya itu bukanlah kesalahannya, karena semuanya hanya mengikuti seperti kehendak penulis. Dan kini cerita komik semakin mendekati akhirnya. Namju dan Juda yang merupakan pusat dari cerita telah mendapatkan akhir happy ending. Cumi Kering dan Suhyang sering menghabiskan waktu bersama. Sementara Dan Oh dan Haru masih menjalin cintanya di balik panggung. Tak tahu bagaimana dengan akhir ceritanya nanti, semua orang seolah menikmati kisah dan perannya masing-masing. Namun Haru semakin merasa tertekan karena ia menyadari beberapa figuran telah menghilang. Ia juga merasakan beberapa tanda bahwa dirinya juga akan segera menghilang. Bahkan beberapa ruangan juga telah mulai hilang. Tak ingin membuat Dan Oh khawatir, ia memilih tak memberitahu Dan Oh. Singkat cerita, hari yang paling ditakutkan Dan Oh pun tiba. Dan Oh berlari mencari Haru dan menemukan pria itu duduk di perpustakaan. Saat Dan Oh menghampirinya, perlahan ruangan menjadi gelap. Dan saat keduanya mencoba berlari untuk menghindari kegelapan, langkah Haru malah terhenti. Ia meminta maaf pada Dan Oh, lalu seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Lalu saat ruangan seketika kembali terang, Haru telah menghilang. Dan Oh hanya bisa menangis dan memanggil nama Haru. Setelah menghilangnya Haru, beberapa hari kemudian Dan Oh masuk ke panggung dengan latar waktu 1 tahun kemudian. Di sini ia sedang merayakan hari kelulusan dengan semua teman-temannya. Bertepatan dengan perayaan kelulusan mereka, Cumi Kering sangat senang karena mengetahui bahwa selama ini Suhyang juga menyadari keberadaan dirinya dalam komik. Hari itu juga dengan masih memakai toga, Dan Oh mendatangi pohon besar di mana dulu ia membuat janji dengan Haru untuk bertemu di bawah pohon tersebut setiap tanggal 10 Oktober. Ia merasa semakin sedih saat menemukan buku catatan Haru yang terjatuh. Buku itu berisi gambaran setiap momen yang dilalui Haru bersama Dan Oh. Tak lupa Haru juga menuliskan terima kasihnya karena Dan Oh telah menjadi cinta pertama dan takdirnya. Setelah itu, tak berapa lama terdengar suara transisi pergantian halaman. Rupanya komik rahasia telah berakhir, dan kini nampaknya Dan Oh sedang berperan dalam komik baru. Diperlihatkan, Dan Oh telah menjadi seorang mahasiswi. Suatu hari saat di perpustakaan, ia melihat seorang pria yang mengembalikan buku puisi. Dan Oh tak sempat melihat wajah pria itu karena ia melihatnya dari belakang. Pepatah mengatakan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Begitupun dengan cinta Dan Oh pada Haru. Dan Oh yang merasa tertarik dengan buku tersebut lantas meminjamnya dan membacanya di sebuah taman. Saat membaca, tiba-tiba kupu-kupu cantik berwarna biru hinggap di bukunya. Seolah memberi Dan Oh isyarat, kupu-kupu itu menuntun Dan Oh ke sebuah pameran seni. Rupanya di sana terdapat lukisan sepasang kekasih sedang duduk di bawah pohon besar, dan pohon itu nampak tak asing bagi Dan Oh. Sementara hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Oktober seperti tanggal janji yang dibuat oleh Dan Oh dan Haru. Namun dalam cerita komik barunya yang sekarang, nampak Dan Oh telah melupakannya. Setelah melihat lukisan tersebut, Dan Oh merasa terusik. Ia lantas mencari pohon seperti yang ada di lukisan tersebut. Pada akhirnya Dan Oh berhasil menemukan pohon itu. Awalnya ia tak merasakan apapun. Namun setelah meninggalkan pohon itu beberapa langkah, semua ingatannya kembali begitu saja. Termasuk janji 10 Oktober yang dibuatnya dengan Haru. Dan Oh pun berlari kembali dan di sana ia melihat Haru perlahan menghampirinya. Sempat kecewa karena Haru menggodanya dengan berpura-pura tak mengenalinya. Sampai akhirnya Haru mengatakan bahwa ia sangat merindukan gadis itu. Tak akan pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya meskipun hanya 1 detik ke depan. Hari ini berbahagia dan bisa saja esok menangis. Atau bisa saja hari ini menangis, esoknya berlimpah kebahagiaan. Hari ini bertemu, tapi di lain waktu mengalami perpisahan. Hari ini berpisah,
suatu hari akan bertemu kembali. Begitulah roda kehidupan seperti siang dan malam yang selalu silih berganti. Berjuanglah dan nikmati prosesnya. Tugas kita sebagai tokoh utama dalam cerita hidup yang kita perankan adalah berusaha sebaik mungkin. Jangan pikirkan apa kata orang, fokuslah pada kisahmu sendiri. Berdoa dan serahkan sisanya pada Tuhan.